Eh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya udah bisa di-record ya dari tim IGM-nya. Jadi semuanya mungkin ini masih ada menghidupkan mikrofonnya, mungkin bisa dibantu di-mute terlebih dahulu supaya tidak mengganggu jalannya materinya. Oke, baik. Saya buka teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Iya, perkenalkan saya Badria Ulfa. Jadi untuk kegiatan tes English Core untuk para wisudawan di April 2025 ini, saya akan membantu jalannya tesnya. Gitu ya. Jadi untuk setiap kendala, masalah atau apapun nanti bisa silakan menghubungi saya di WhatsApp. Jadi secara pribadi karena di grup memang sengaja saya mute supaya informasi-informasi penting itu tidak terlewatkan. Nah, tapi untuk chat pribadi dari awal sudah saya sampaikan ya, kalau seandainya informasi yang ditanyakan itu sebenarnya sudah saya sampaikan melalui grup, maka tidak akan saya balas, gitu ya. Atau kalau ada teman-teman yang nanti nanya, kemudian bisa ada dua kemungkinan, akan saya balas secara pribadi atau mungkin nanti saya balas di grup supaya teman-teman yang lain yang juga mempunyai pertanyaan yang sama itu bisa terjawab di grup, gitu ya. Baik, yang pertama yang mau saya sampaikan itu adalah peraturan di WIGM. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, jadi Sudah, Bu. ini, oke, terima kasih. Jadi ini adalah peraturan terkait tentang penetapan standar kelulusan sertifikasi bahasa Inggris mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri. Jadi teman-teman semuanya kan sudah berkuliah gitu ya di IGM di semester 3, 4, 5, dan 6. Itu ada mata kuliah English for International Communication atau namanya TOEIC, ada juga yang bahasa Inggris gitu ya selama 2 semester. Nah, setelah dari program tersebut, maka ada tes yang mau kita laksanakan hari ini. Nah, tes ini merupakan bagian dari surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI untuk teman-teman semuanya, yang mana diwajibkan kepada semua teman-teman yang mau wisuda, yang nanti mau mengambil ijazah itu ya, untuk mengikuti tes English Core British Council ini. Jadi nama tesnya itu adalah English Core milik dari British Council. Jadi ini bukan tes TOEFL, ini bukan tes TOEIC, ini bukan tes IELTS gitu ya. Nama tesnya adalah English Core yang dikeluarkan oleh British Council. Nah, ini peraturan di IGM itu sudah ditetapkan sebagai berikut. Bahwa skor kelulusan sebagaimana dimaksud itu adalah minimal 300. Ya, teman-teman. Jadi skornya adalah 300 atau setara levelnya B1 dari standar CEFR. Jadi standar B1 itu dari standar Common European Framework of Reference CEFR untuk yang S1 sarjana dan 400 atau setara level B2 CEFR untuk program studi pendidikan bahasa Inggris, kedokteran dan juga program pendidikan magister. Jadi teman-teman yang dari S1 selain jurusan bahasa Inggris standarnya adalah 300. Untuk teman-teman dari jurusan bahasa Inggris standarnya adalah 400. Teman-teman dari program studi yang magister S2 baik komputer ataupun ekonomi itu standarnya adalah 400. Nah, dengan terbitnya ini maka tidak ada lagi yang tes TOEFL ataupun tes TOEIC sebelumnya gitu ya, karena ada beberapa angkatan teman-teman semua di atas gitu ya, kelasnya itu masih dengan tes TOEFL atau tes TOEIC. Ya, jadi ini adalah standar kelulusannya ya. Jadi 300 untuk S1 dan 400 untuk yang S2. Nah, kemudian bagaimana tata cara tesnya? Nah, ini saya sampaikan tahap-tahapnya. Jadi yang pertama saya sudah menuliskan surat ya, kemarin teman-teman baca semuanya bahwa sudah akan dibuka tesnya ini gitu ya, khusus untuk wisudawan yang April 2025. Kemudian silakan masuk ke dalam grup WhatsApp-nya. Sudah saya sampaikan semua informasi itu akan saya sampaikan melalui grup WhatsApp. Kemudian yang kedua, saya hari ini mengadakan sosialisasi gitu ya, tahapan cara melaksanakan tesnya. Kemudian nanti rekaman Zoom ini bisa teman-teman tonton kembali ya yang akan saya upload di laman YouTube sehingga kalau masih ada informasi yang tertinggal bisa diputar kembali.
Kemudian yang ketiga, mahasiswa nanti akan mengikuti tes English Course sesuai jadwal dan kode yang diinformasikan. Nah, hari ini setelah selesai Zoom meeting ini akan saya informasikan kode beserta jadwalnya. Kemudian nanti teman-teman bisa melaksanakan tes dan kemudian saya selaku koordinator EIC sebagai pemegang akun UIGM saya akan memvalidasi hasil tes teman-teman semuanya. Nanti validasinya itu bagaimana akan saya sampaikan, akan saya jelaskan lagi gitu ya, detailnya seperti apa. Kemudian setelah saya memvalidasi hasil tes teman-teman semuanya, saya akan mengumumkan siapa saja yang sudah dinyatakan valid di dalam grup WhatsApp. Ya, jadi akan ada list nama siapa saja yang sudah valid gitu ya dan bisa meneruskan ke langkah selanjutnya. Nah, mahasiswa yang namanya sudah diumumkan di dalam grup itu dapat membuka kembali aplikasi English Core-nya, kemudian melihat kolom merah dengan tulisan You have a certificate to complete. Kemudian mengklik dan melanjutkan dengan upload foto selfie dan menulis nama lengkap untuk muncul di sertifikat. Gitu ya. Jadi setelah saya validasi, saya umumkan di grup WhatsApp, nanti teman-teman akan membuka kembali aplikasinya di aplikasi English Core, kemudian mengupload foto selfie yang akan muncul nanti di ijazah dan juga nama lengkap yang di sertifikat. Ya, jadi nanti waktu pendaftaran aplikasi dengan nanti nama yang di sertifikat itu berbeda gitu ya. Kalau karena daftar aplikasinya misalnya cuma nama akun gitu ya, itu tidak akan muncul di sertifikat, tapi nama yang akan muncul di sertifikat itu adalah nama yang ditulis lengkap nanti kalau sudah dinyatakan valid gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa menunggu maksimal 1 kali 24 jam di hari kerja ya teman-teman untuk validasi kedua pihak British Council. Jadi hasil tes ini divalidasi oleh dua pihak. Yang pertama oleh Universitas Indo Global Mandiri oleh saya, kemudian setelah saya validasi maka data akan masuk ke tim British Council. Nah, dan karena tim British Council ini bukan di Indonesia gitu ya, jadi base-nya juga di Inggris, jadi jam kerjanya dan waktunya kan juga berbeda dari kita gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mencoba tesnya di hari Sabtu gitu ya atau di hari Minggu, jadi kemungkinan bisa lebih dari 24 jam gitu ya karena di sana mungkin baru mulai hari Sabtunya gitu. Jadi mungkin bisa gitu ya maksimal 1 kali 24 jam di jam kita, 1 kali 24 jam di jamnya mereka gitu ya. Kemudian jika validasi keduanya lolos dan kemudian sertifikat bisa di-download. Namun jika tidak, mahasiswa harus mengulang tes. Jadi nanti kalau validasi yang keduanya sudah lolos, sertifikatnya akan masuk ke email atau juga langsung ada di aplikasinya. Jadi bisa langsung download dari aplikasinya atau juga nanti kalau email yang didaftarkan pada saat mendaftar nanti menulis alamat email dan alamat emailnya aktif, itu juga akan mendapatkan email dari mereka. Tapi kalau nanti ternyata dari mereka itu kalian tidak lolos validasi, maka kalian harus mengulang lagi tesnya. Itu ya. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa dapat mendownload secara pribadi sertifikat melalui aplikasi English Core gitu ya. Jadi tidak perlu ke saya, tidak perlu ke IGM, tapi semuanya akan langsung dikirimkan ke aplikasinya ataupun ke email teman-teman semuanya. Kemudian yang ke-10, mahasiswa nanti setelah mendapatkan sertifikat wajib mengisi Google Form untuk menginfokan kepada UIGM hasil tes tersebut. Kemudian mengisi kuesioner tentang pembelajaran mata kuliah EIC selama ini. Nah, ini nanti teman-teman upload sertifikatnya di Google Form di sana sehingga nanti ini untuk ini ya, untuk jaga-jaga biasanya kalau filenya hilang gitu ya. Jadi nanti pada saat teman-teman nanti sudah ke IGM, ternyata ketinggalan apa filenya, tapi ternyata teman-teman sudah mengupload di Google Form ini. Jadi tim IUIGM-nya juga bisa mengecek gitu ya secara langsung, oh ternyata sudah ada filenya gitu. Jadi ini untuk pencegahan supaya tidak filenya hilang gitu ya. Oke, jadi mungkin masih agak sedikit bingung ya. Ini maksudnya aplikasi seperti apa? Nah ini saya jelaskan tentang aplikasinya. Jadi kita menggunakan tes yang namanya English Core milik dari British Council. Jadi British Council ini adalah lembaga yayasan gitu ya, lembaga bahasa Inggris yang langsung dibawahi oleh kerajaan Inggris. Jadi dimiliki oleh pemerintah Inggris gitu ya. Jadi ini panduan ujiannya. Nah, jadi dia ini adalah tes yang berbasis mobile, jadi menggunakan handphone. Ya, jadi teman-teman tidak bisa menggunakan laptop, tidak bisa menggunakan tab, jadi semuanya menggunakan handphone. Aplikasi ini, tes ini dilakukan secara online.
Jadi tidak perlu datang ke IGM, tidak perlu ada jadwalnya, maksudnya tidak perlu secara fisik gitu ya, dan ada penetapan jadwal secara fisiknya juga tidak ada. Jadi semuanya secara online. Tapi gitu ya, meskipun ini online dan teman-teman bisa mengerjakannya dimanapun, kapanpun, dia tetap ada aturan-aturannya gitu ya. Dia terpercaya, mudah diakses dengan smartphone, kemudian juga terjangkau dan akurat gitu. Nah, kemudian ini saya lanjutkan saja. Nah, ini aplikasinya bagaimana? Aplikasinya silakan bisa download di sini. Atau teman-teman sebenarnya bisa langsung ketik saja di eh, App Store atau Google App Store-nya atau Play Store-nya. Itu hanya langsung mengetik saja English Core gitu, atau bisa juga nih dari si apa QR code ini. Nanti semua materi yang saya sampaikan barusan nanti saya akan kirim ya filenya ke dalam grup, jadi tidak perlu di capture, nanti semuanya saya kirim ke dalam grup. Nah, ini nanti silakan download aplikasinya, namanya British Council English Core, bisa di App Store, bisa juga di Google Play atau Play Store. Nah, tapi ada minimal requirements-nya, minimal iOS 15 dan juga Android 6.0. Jadi yang di bawah ini speknya mungkin tidak akan bisa menjalankan tesnya gitu ya. Oke, nanti setelah kalian download aplikasinya, nah ini skornya tadi ya teman-teman yang tadi. Jadi kalau IGM itu standarnya di 300 untuk S1 yaitu B1. Jadi 300 itu skor paling kecil dari level B1. Sedangkan untuk yang S2 dan bahasa Inggris, prodi pendidikan bahasa Inggris itu skornya 400 ya, atau setara dengan level B2 dengan skor yang paling rendah. Skor paling tinggi di dalam tes ini adalah 599 yaitu C1. Sedangkan pre-AI-nya 0 sampai 100. Nah, teman-teman kalau skornya 0 sampai 100 ini sertifikatnya tidak bisa dicetak. Jadi mau tidak mau ya tetap harus berusaha agar skornya di atas 100 gitu ya. Lebih baik lagi semuanya kalau sudah bisa lulus standarnya UIGM yaitu di 300 dan 400. Jadi English Core ini juga setara. Jadi kalau mau seandainya mau nanti ngambil tes TOEIC atau tes TOEFL gitu ya bisa dikira-kira gitu. Oh, ternyata kalau skor 300 itu kemungkinan besar TOEIC saya skornya 550 atau TOEFL saya itu setaranya 460 gitu. Tapi tidak bisa ekuivalen gitu ya. Nah, ini sering ditanya sama teman-teman yang misalnya mau melanjutkan S2. Biasanya kalau temennya mau melanjutkan S2 itu diminta skornya TOEFL, teman-teman. Tapi tidak bisa menggunakan English Core ini gitu. Kalau memang tempat tesnya atau tempat melamar bekerjanya itu memintanya TOEIC atau TOEFL, nah itu berbeda dari yang namanya English Core. Jadi English Core ini adalah jenis tes sendiri gitu ya, beda dari TOEIC dan juga TOEFL. Tapi skornya itu bisa kita lihat gitu, persamaannya itu seperti ini. Nah, kemudian tentang informasi tes ini dilaksanakan 100% melalui smartphone. Diharapkan agar peserta memiliki koneksi internet yang stabil. Ketika error, biasanya terjadi jika terjadi error gitu ya di tengah tes, itu tesnya akan otomatis langsung log out. Jadi tidak tersimpan, teman-teman. Jadi hasil apa jawabannya itu tidak akan tersimpan dan jatah tesnya itu juga tidak akan terhitung. Jadi datanya juga tidak akan masuk ke dalam akun UIGM. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, handphone atau smartphone yang digunakan harus memiliki kamera depan yang berfungsi. Jadi dipastikan semua kamera depannya itu berjalan dengan baik. Karena jika ada masalah dengan kamera depannya, maka tesnya itu tidak akan bisa berlanjut. Karena nanti ada tes kameranya. Kemudian, peserta harus menyelesaikan tes core skill test. Jadi, tes yang akan diambil adalah core skill test. Nah, tesnya ini akan ada tes grammar, vocabulary, reading, dan listening. Nah, jenis-jenis soal-soalnya itu juga sudah saya buatkan videonya. Jadi, nanti teman-teman bisa sambil nonton juga rekaman videonya gitu ya. Dan juga ada beberapa file bukunya, file dari mereka juga gitu ya. Jenis-jenis soalnya itu nanti seperti apa. Nanti teman-teman juga bisa pelajari. Kemudian, peserta bisa melakukan tes latihan terlebih dahulu tanpa menggunakan kode ujian nanti yang akan saya sampaikan di grup, gitu ya. Nah, kesempatan tes menggunakan kode ujian itu hanya maksimal 4 kali. Sekali lagi ya, jadi kalau mau sertifikatnya itu muncul, ya hasil tesnya muncul di akun UIGM, teman-teman harus memasukkan kode ujian. Nah, memasukkan kode ujian ini hanya bisa dipakai selama 4 kali, jadi maksimalnya 4 kali. Jadi kalian punya kesempatan 4 kali tes loh ya.
Jadi misal tes yang pertama skornya belum mencapai 300, maka kalian bisa mencoba lagi tes dengan kode ujian IGM untuk kedua kalinya. Kalau masih belum juga bisa skornya 300, bisa sekali lagi yang ketiga. Dan yang terakhir itu keempat kalinya. Jadi dalam waktu kalian akan punya waktu 2 minggu yang akan saya berikan. Jadi nanti jadwalnya akan saya berikan. Nah, selama 2 minggu itu kalian bisa mencoba 4 kali tes. Ya, ini udah dikasih kesempatan ya sampai 4 kali. Jadi kalau skornya belum cukup, silakan tes lagi, dan silakan tes lagi selama 4 kali. Nah, tesnya ini tapi ada catatan ya, hanya bisa dilakukan 2 kali per 24 jam. Jadi dalam sehari itu kalian hanya bisa mencoba tes ini sebanyak 2 kali dan hanya bisa 10 kali per 28 hari dengan atau tanpa kode ujian. Nah, maksudnya dengan atau tanpa kode ujian ini seperti apa? Seandainya kalian mau try out dulu gitu ya, mau coba-coba dulu Miss gitu ya. Saya mau tahu dulu nih kira-kira kemampuan saya nih dapatnya berapa sebelum saya mencoba yang 4 kali kesempatan yang dari IGM. Ya silakan, silakan coba tesnya itu tanpa menggunakan kode ya. Jadi tanpa menggunakan kode silakan dicoba dulu pertama gitu ya. Berarti kesempatannya dari yang 10 kali ini menjadi 9 kali selama 1 bulan ini ya. Nah, jadi yang selanjutnya kalau sudah yakin boleh silahkan masukkan kodenya. Ingat ya, jadi tes ini bisa dicoba 10 kali. Di antara 10 kalinya itu 4 kalinya silahkan masukkan kode IGM. Nah, 6 kalinya artinya itu bisa untuk try out. Jadi tanpa memasukkan kode IGM, kalian bisa mencoba try out dulu. Nah, kalau ditanya Miss kalau hasil try outnya nanti bisa nggak saya klaim gitu sebagai hasil saya? Tidak bisa. Karena kalau tidak memasukkan kode, maka hasil tesnya itu tidak akan masuk di akunnya IGM. Jadi saya tidak bisa memvalidasi gitu. Yang bisa saya validasi itu hanya kalau kalian memasukkan kode ujian IGM-nya. Jadi 4 kali bisa menggunakan kode, sisa 6 kalinya selama waktu tes ini itu silahkan boleh mencoba tryout-nya dulu, gitu ya. Oke, nah selanjutnya teknis ujiannya seperti apa? Pertama, tes akan diawasi melalui kamera depan dan mikrofon handphone kalian masing-masing. Jadi meskipun ini online di rumah gitu ya, tapi tetap semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Segala bentuk kecurangan akan tercatat dan sertifikat akan terbatalkan jika terdeteksi adanya kecurangan. Ini nggak main-main hanya sekedar info ya teman-teman, karena bisa ditanya ke kakak kelasnya terlebih dahulu, itu banyak yang skornya tidak bisa saya validasi. Nanti saya coba tunjukkan ya di akunnya IGM itu tidak bisa tervalidasinya. Kenapa? Semua alasannya akan tercantum. Ada orang di belakang, ada suara yang masuk, atau terlalu jauh dari kameranya, terlalu dekat dari kameranya. Nah, itu semua akan ada warning. Sehingga dari saya biasanya, kalau saya masih baik ya, saya masih validasikan gitu. Kalau misalnya alasannya masih hanya small face atau apa yang hanya sekedar masih bisa dimaklumi, tapi rata-rata itu tidak akan lolos di validasi yang kedua dari tim British Council-nya. Nah, karena validasi yang kedua itu lebih strict lagi. Jadi kalau ada sedikit saja gitu ya orang yang masuk ke dalam kameranya, terus ada alat yang mencurigakan gitu, kabel yang mencurigakan di dalam handphone kalian ada aplikasi double eh, double device yang mencurigakan, itu semua bisa dibatalkan oleh pihak British Council-nya. Jadi tidak akan lolos di validasi yang kedua. Nah, kemudian akses terhadap screenshot, screen sharing, dan screen mirroring ditiadakan. Teman-teman saya tahu ya, mungkin sudah banyak yang terdengar bahwa ada yang menawari A, B, C, dan D gitu ya. Sebenarnya kampus juga sudah tahu, sudah dilaporkan, pihak dari British Council-nya juga sudah tahu, yang bersangkutan juga sudah disomasi. Ya, teman-teman, jadi dari awal saya sudah menyampaikan gitu ya, silahkan kerjakan tes ini sesuai kemampuan saja. Toh UIGM juga memberikan keringanan. Nah, keringanan apa nanti saya sampaikan di akhir gitu ya. Kalaupun nanti tidak mencapai skor standarnya IGM 300 atau 400, itu ada keringanan dari UIGM agar teman-teman tetap bisa mengambil ijazahnya. Nah, jadi sekali lagi ini udah sampaikan ya, tidak ada pada saat tes kalian tidak akan bisa screenshot, terus tidak bisa screen sharing dan juga screen mirroring. Nah, kemudian peserta tidak bisa keluar dari aplikasi saat pengerjaan tes. Jika keluar selama beberapa detik, soal akan terlewat, dan jika keluar terlalu lama, ujian akan terbatalkan secara otomatis. Jadi pada saat mengerjakan tes ya dikerjakan, tidak keluar ke
akun Google Translate gitu ya, atau ke akun Google Chrome dan lain sebagainya itu tidak bisa. Jadi saat mengerjakan ya fokus mengerjakan. Sekali lagi ini teman-teman namanya ujian gitu ya. Jadi ini memang eh, tata cara ujiannya seperti itu. Nah, kemudian ini sudah disampaikan ya dari awal jangan melakukan hal berikut: merokok, tidak pakai baju saat tes, ini masih ada gitu ya. Jadi saya juga nggak paham gitu ya, kok masih ada juga gitu. Jadi ini dari mereka, ini langsung dari mereka ya peringatannya. Kemudian tidak berbicara selagi tes, karena mikrofon di handphone kalian itu juga aktif. Ketika banyak suara berisik yang masuk ke dalam mikrofon itu nanti ada peringatan. Jadi biasanya tidak akan lolos validasi. Nah, kemudian membuka aplikasi lain saat tes, menggunakan atau mengakses alat elektronik lain. Jadi teman-teman silakan device yang lain pada saat tes itu dijauhkan. Jangan meletakkan handphone di samping handphone lainnya saat kalian tes, kemudian ada laptop yang terbuka saat kalian tes dan lain sebagainya. Loh, kok bisa tahu orangnya? Karena nanti saya tunjukkan akan ada zoom apa video yang memutar 360 derajat teman-teman untuk melihat sekelilingnya. Kemudian jangan menggunakan atau mengakses notes, buku, atau laptop selagi tes. Kemudian jangan menggunakan text to speech software. Jadi sudah ini semua ya sudah diantisipasi semua. Jadi penggunaan aplikasi AI pun juga tidak diperkenankan. Tidak boleh menulis notes, jadi selama tes tidak boleh menggunakan hand tangannya untuk mencatat-mencatat apapun. Karena itu nanti juga termasuk violent. Kemudian mendiskusikan pertanyaan tes, tidak boleh memakai topi atau penutup kepala lainnya. Ini maksudnya kalau hijab, jilbab tidak masalah ya. Semuanya silakan menggunakan, yang perempuan tidak ada masalah menggunakan hijab. Ini penggunaan topi, teman-teman. Jadi penggunaan topi yang menutup mata gitu ya. Jadi tidak terlihat secara jelas wajahnya. Kemudian tidak diperkenakan memakai kacamata hitam dan juga memakai masker. Jadi wajahnya seperti kalau mau ya foto gitu ya, seperti lagi tes. Jadi tidak diperkenankan menggunakan yang macam-macam seperti ini. Nah, kemudian ini dia tes yang akan kita lakukan itu namanya core skills. Bagaimana tata caranya? Ini dia. Jadi setelah teman-teman mendownload aplikasinya, gitu ya, aplikasi si English Core British Council ini, pertama silakan buka aplikasi English Core, lalu pilih Get Started. Ya, jadi nanti ketika membuka aplikasinya akan langsung ada tulisan Get Started. Kemudian jika belum memiliki akun, gitu ya, jadi tulisnya I have an account. Kalau atau I have an account jika sudah memiliki akun. Jadi ini kalau yang untuk pertama kalinya belum punya akunnya, silakan pilih get started gitu ya. Nah, nanti ketika sudah memilih get started, silakan mendaftarkan akun Anda. Lebih baik gitu ya, jangan menggunakan continue with Google atau Facebook, tapi silakan continue with email. Jadi daftarkan email kalian yang aktif gitu ya. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya silakan create your account. Masukkan alamat emailnya, kemudian password yang diinginkan. Jadi tulis emailnya. Apakah ini harus email UIGM? Tidak juga. Jadi silakan menggunakan email lain boleh, atau boleh juga menggunakan email UIGM. Tapi lebih baik menggunakan email UIGM gitu ya. Jadi biasanya seperti ini, terutama teman-teman yang apa punya nama yang mirip-mirip gitu ya, punya nama yang mirip-mirip dengan apa namanya, dengan teman yang lainnya gitu ya. Hanya Putri, terus Putri lagi. Nah, biasanya itu akan kebingungan gitu ya, Putri yang mana gitu. Nah, ini alangkah baiknya biasanya menggunakan email dengan email akunnya UIGM. Jadi kan karena kalau email akunnya UGM itu kan ada kode NPM-nya ya. Nah, jadi itu bisa membedakan gitu yang mana orangnya. Tapi kalau yang lain sih bebas ya. Kalau namanya biasanya tidak terpasaran gitu ya. Maksudnya tidak ada kemungkinan sama dengan yang lainnya ya silakan kalau mau menggunakan email umumnya. Selama emailnya harus aktif ya, karena nanti sertifikatnya dikirim ke email tersebut. Gitu. Nah, setelah membuat akun, nanti ada pertanyaan seperti ini. Why do you need to speak English? Kalau ini terserah mau pilih apa, tapi ya alangkah baiknya lebih memilih yang I am a student. Ya, jadi saya seorang siswa. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini.
Complete the test to get this offer. Nah, nanti ada offer yang membayar. Teman-teman, tidak ada pembayaran apapun sama sekali untuk tes ini. Ya, tidak ada, sekali lagi jangan memilih pilihan bayaran karena semuanya itu sudah masuk ke dalam pembiayaan teman-teman selama kuliah di IGM. Ya, jadi tidak mengklik apapun yang tentang bayar. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada pembayaran apapun. Ya, jadi nanti ketika ada pilihan seperti ini, jangan pilih yang get this offer, tapi yang no thanks. Oke. Nah, kemudian nanti muncul seperti ini. Setelah memilih no thanks, kan ada beberapa pilihan jenis tes. Nah, tes yang akan kita lakukan itu adalah core skill test. Jadi pilih start the test ya di sini atau test again jika sudah memiliki akun untuk latihan tanpa menggunakan kode ujian. Jadi eh, kalau kalian pertama kali nanti silahkan start the test. Tapi kalau sudah nanti mencoba tes sekali, nah dia akan ada pilihan yang test again gitu ya. Kemudian, nah ini kalau nanti sudah siap gitu ya, silakan memasukkan kode ujian yang akan saya sampaikan di grup nanti. Pilih enter a connect code nih ya, enter a connect code ya. Silakan masukkan connect code-nya di sini, kemudian masukkan first name dan last name-nya. Kemudian apply the code gitu ya. Nanti langsung lanjutkan ke next. Nanti ada tulisan seperti ini. This code will send your test score to Universitas Indo Global Mandiri. Jadi nanti katanya kode ini akan membuat hasil tes kamu dikirimkan ke Universitas Indo Global Mandiri. Ini contohnya ya, ini punya kampus lain nih. By using this code, katanya you agree to send this score and photo from your test to Universitas Indo Global Mandiri and to receive communication from Universitas Indo Global Mandiri gitu ya. Jadi nanti setelah di next lu pilih yang agree, I agree gitu ya. Nanti selanjutnya akan muncul seperti ini. When you have finished the test score will be share with English score demo. Jadi setelah seperti ini katanya nanti setelah selesai tes skornya akan langsung muncul ya teman-teman. Hasil tesnya akan langsung muncul. Kemudian ini dipilih yang next. Kemudian yang di sini dijelaskan lagi, a 30 to 40 minutes test of your core skill. Jadi tes ini akan memakan waktu 30 sampai 40 menit. Pastikan selama 30 sampai 40 menit ini kalian tidak perlu kemana-mana gitu ya. Tidak perlu ke kamar mandi, tidak perlu keluar ruangan, tidak ada yang manggil. Jadi memang clear bahwa selama 30 sampai 40 menit itu kalian free dari apapun dan mengerjakan tes. Makanya biasanya kalau teman-teman yang sebelumnya gitu ya, saya juga menyarankan lebih baik kalau memang banyak kegiatan silahkan dikerjakan di malam hari gitu ya, jam 12 malam, jam 1 malam. Karena kalian juga free memilih jam berapapun kalian mau tesnya. Mau jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu ya. Silahkan pilih hari dan waktu yang kalian betul-betul tidak akan terganggu selama 40 menit. Kemudian setelah ini akan silahkan pilih yang oke. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya dia akan mengecek volume nih volume jadi yang speakernya dulu gitu ya. Jadi pertama volume, atur volume Anda hingga dapat mendengar suara dari dalam aplikasi. Jadi karena ada tes listeningnya gitu ya, jadi silakan dicek terlebih dahulu. Kalau nanti terdengar suara speakernya, kemudian juga bisa di-adjust mau dibesarkan atau mau dikecilkan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah pas, sudah sesuai laki yang yes. Oke, ini kan pertanyaan. Can you hear the person speaking? Apakah kamu bisa mendengar ada orang yang sedang ngomong? Nanti kalau memang ada, silahkan pilihnya yes. Gitu ya. Oke, selanjutnya nanti ada tes. Mohon untuk memberikan izin akses kamera jika diminta oleh aplikasi. Pertama, nanti muncul seperti ini, camera security. English course, use the front camera to take photos during the test. You choose when to share the photos. Pilih OK untuk melanjutkan. Jadi ini ada camera security-nya, gitu ya. Nanti kalau udah muncul mukanya, lalu pilihnya nanti OK. Nah, terakhir ini katanya ikuti petunjuk dan ambil foto Anda. Pastikan foto terlihat jelas sebelum melanjutkan. Jadi ini camera security-nya ya. The photo must show your whole face clearly. You must be alone. Sekali lagi, oh ya ini juga catatan ya. Jangan tes di depan foto yang apa ya? Biasanya di ruangan tamu gitu ya. Nah, di ruangan tamu itu biasanya ada foto keluarga,
atau ada foto di belakang kalian. Nah, itu namanya juga AI gitu ya. Namanya juga teknologi, itu biasanya kadang-kadang ada yang terdetek bahwa itu manusia gitu. Jadi dianggapnya ada orang lain di tes di belakang, padahal itu sebenarnya foto. Karena ukuran fotonya itu sangat mencolok gitu, seolah-olah itu manusia. Nah, jadi coba usahakan gitu ya, hindari tes di ruang tamu atau bukan, maksudnya kalau ruang tamunya clear gak apa-apa ya, jangan sampai di dinding di belakang kalian itu ada wajah orang lain gitu ya. Ataupun pada saat tes, jangan sedikit pun ada orang yang muncul di belakang kalian. Sedikit saja gitu ya, hanya matanya saja atau hanya keningnya saja pun itu akan violent dan jadi tidak bisa divalidasi. Ya, sekali lagi karena ini adalah tes, teman-teman tolong ikuti aturannya. Nah, kemudian kalian harus melakukan scan ruangan secara 360 derajat dengan cara memutar kamera mengelilingi ruangan. Pastikan tidak ada orang lain atau perangkat digital lain seperti laptop atau handphone atau tablet di sekitar peserta. Nih ya, jadi nanti sebelum memulai kalian harus memutar secara 360 derajat ruangan tempat kalian tes. Pastikan tidak ada handphone lain di samping, di kanan, kiri, belakang, depan kalian. Tidak ada laptop, tidak ada gadget-gadget yang lainnya yang terlihat seperti bahwa itu adalah perangkat digital gitu ya. Segala remote TV, remote AC dan lain-lain juga silakan jauhkan. Jadi memang clear bahwa tempat itu tidak ada bantuan apapun pada saat kalian tes. Nah, kemudian ini kalau misalnya nanti ada peringatan you move too fast, please try again and make sure to move the camera to the right in a straight line. Ini juga mungkin terjadi kalau kalian terlalu cepat muter 360 derajat ruangannya. Jadi dia minta biasanya lebih pelan supaya memang melakukan scan-nya itu step by step. Jadi tidak dipercepat. Kalau dipercepat dia tidak akan lanjut ke step selanjutnya. Ya, pastikan melakukan scan dengan benar. Nah, nanti kalau sudah benar, ada terakhir, pastikan Anda mengingat aturan-aturan yang disebut ketika mengerjakan tes. Tidak boleh pause the test. Udah bilang ya, you can't pause the test. Tesnya tidak bisa di pause. Kemudian you must be in a quiet place. Makanya tadi saya bilang teman-teman itu biasanya banyak ngerjainnya di jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu ya. Karena sedikit suara berisik itu akan dianggap sebagai violent. Karena bisa jadi itu ada suara yang membisikkan jawabannya atau lainnya. Jadi pastikan tidak ada suaranya. Kalau ada suara, biasanya ada yang nanya juga, Miss, rumah saya kan dekat jalan tuh, suara mobil, motor itu bisa nggak kemungkinan terganggu? Iya, bisa gitu. Jadi makanya alangkah baiknya dikerjakan itu di tempat yang tenang gitu ya. Makanya banyak yang mengerjakannya biasanya di malam hari gitu. Kemudian you must do the test alone, harus dikerjakan sendiri gitu ya. And the last one, just do your best. Terakhir nanti silahkan pilih I agree. Nah, ketika sudah beres semuanya, dianggap clear, dianggap bersih gitu ya, maka kalian bisa memulai tesnya. Nah, nanti tesnya seperti ini nih tampilannya. Jadi nanti muncul sekalian sedang mengerjakan soal apa, misalnya ini di gambar ini grammar and vocabulary. Dan ini sudah menit keberapa. Jadi menitnya juga akan muncul di sini. Dan ini gambar ini adalah gambar kalian, foto secara live pada saat kalian mengerjakan tes. Dan foto kalian secara live ini akan secara random muncul di sertifikat kalian. Ya, teman-teman. Jadi pada saat tes itu secara random aplikasi akan mengcapture muka kalian dan akan diletakkan di halaman kedua dari sertifikat kalian. Nah, seperti ini ya. Contoh ada soal grammar and vocabulary-nya, titik-titik, terus ada yang jawab ini conversation. Kemudian kalian tinggal klik saja jawabannya we've been working, atau we had water, atau will be wondering. Kemudian dipilih, ketika sudah dipilih tinggal dipilih yang next. Kemudian ada juga soal reading. Nah, kalau soalnya seperti ini, kalau ini dia nyuruhnya disusun. Yang mana kalimat pertamanya, mana yang kalimat kedua, kalimat ketiga. Kalau susunannya sudah benar, ini dia udah nulis nih. Yang pertama, one good thing about plastic is that it is strong and last a long time. Itu adalah kalimat pertamanya. Nah, kalian diminta untuk menyusun kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat yang mana yang paling cocok. Ini bisa digeser ya. Jadi ketika kalian kalian klik, kemudian bisa di drag ke atas, bisa di drag ke bawah. Kemudian nanti kalau sudah dianggap bahwa susunannya benar, nanti tinggal di klik next. Itu salah satu contoh tes yang reading ya. Kemudian ada juga yang listening. Yang listening ini dia ada gambar seperti ini ya, audio yang terputar.
Jadi audionya terputar, kemudian bisa dipilih yang jawabannya, kemudian next. Audio ini nanti bisa diputarnya bisa diklik gitu ya, ada tombol supaya kalian mengklik audionya. Nah, kemudian setelah selesai mengerjakan ujian, silakan langsung menutup aplikasi tanpa melakukan pembelian apapun. Nih ya, nanti teman-teman akan muncul ketika selesai akan seperti lambang ini loh. Ini contohnya ya, skornya dia ini 201. Nah, di bawahnya ada tulisan Get My Certificate. Nah, ini jangan diklik jangan diklik atau dilanjutkan apapun. Kalau kalian klik itu artinya kalian membeli ya, membeli atau membayar secara pribadi. Sedangkan kan ini sudah dibayar oleh UGM. Jadi silakan langsung menutup aplikasi tanpa melakukan pembelian apapun. Ya. Nah, bagaimana cara dapat sertifikatnya, Miss? Ketika sudah saya tesnya. Mendapatkan sertifikatnya ini setelah tim pelaksana universitas telah mengirimkan sertifikat, ya tadi ya, kalau saya sudah validasi, tadi ya, yang tahapnya tadi saya sudah sampaikan yang di sini ya, nih kita sudah sampai kalian mengerjakannya, kemudian kita di tahap 4, saya memvalidasi hasil tes kalian. Ketika saya sudah memvalidasi, nah Anda akan memperoleh notifikasi untuk menyelesaikan proses sertifikasi. Akan muncul seperti ini nih, complete your certificate. Ya, jadi muncul complete ini silahkan diklik. Kemudian nanti ada tulisan nih, confirm your name. Nah, name yang di sinilah yang akan muncul untuk sertifikat kalian. Jadi silakan ditulis nama lengkapnya, kemudian confirm your name. Setelah itu, ambil foto selfie untuk proses sertifikasi. Jadi foto yang muncul di sertifikatnya itu adalah foto sertifikat foto selfie yang saat ini, gitu ya. Jadi bukan mengupload foto gitu ya, tapi langsung pada saat kalian selfie itulah yang akan muncul di sertifikatnya. Nah, kemudian silakan diklik save this picture. Selanjutnya, nah, sertifikat Anda berhasil diklaim dan akan segera diklaim dalam waktu singkat. Nah, ini yang akan menunggu dulu validasi dari mereka. Nah, nanti bentuk sertifikatnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini halaman pertama dan ini halaman kedua. Jadi sertifikatnya itu ada dua halaman. Nah, halaman pertama itu ada authentication code-nya di sini ya, kalau memang sudah verified. Kemudian ada lifetime validity, validnya sampai tahun berapa. Jadi sertifikat ini valid selama 2 tahun, bisa kalian pakai selama 2 tahun. Kemudian ada breakdown skornya. Kalian dapat grammarnya berapa, dapat vocabulary-nya berapa gitu ya, dapat readingnya berapa, listeningnya juga berapa. Ini namanya, kemudian kalian dapat level apa di dalam English Core Core Skill ini. Kemudian nanti ada tanda tangan dan juga nanti ada lambang UIGM-nya di bawah, gitu ya. Nah, halaman kedua, nah ini tadi yang saya sampaikan, nanti ada foto kalian random pada saat tes. Jadi secara random entah foto mana yang akan muncul di sertifikatnya. Jadi ini verifying the certificate holder. Jadi ini fotonya selama kalian tes itu, picture during the test, kemudian dapat level berapa, dan ini kalau dikomparekan skornya dengan IELTS. Dan ini deskripsi kemampuan kalian dengan skor kalian berapa itu, artinya kalian mampu ini, gitu. Nah, dari aplikasi itu kalian sebenarnya bisa langsung share hasil tes kalian itu langsung bisa ke LinkedIn, bisa ke email, kemudian bisa juga di-download. Jadi kalau teman-teman yang udah punya LinkedIn gitu ya untuk melamar bekerja, nah ini kalau kalian sudah nyambungkan juga handphonenya ke LinkedIn, itu akan bisa langsung ditampilkan di LinkedIn-nya kalian. Jadi bisa menambah sertifikat kemampuan gitu ya, terutama kalau yang masih mencari pekerjaan. Jadi ada nilai tambah bahwa kalian sudah mengikuti tes ini di LinkedIn-nya gitu. Nah, ini adalah akun UIGM. Saya tunjukkan ya. Jadi ini yang teman-temannya dari yang sebelumnya. Ini saya mau tunjukkan ada yang merah-merah seperti ini ya. Nah, lihat nih ya. Ini ada yang merah dan tulisannya invalidated. Artinya kalau invalidated itu tidak bisa saya validasi karena ada kemungkinan kecurangan di sini. Ini sederhana saja ya. Ini saya contohkan nih. Ada satu temannya. Nah, ada tulisannya head facing away from camera. Lihat ya, selama kalian tes itu saya bisa lihat secara real time-nya. Jadi ini tercapture semuanya. Jadi lihat, ini sebenarnya head facing away from camera. Jadi ada yang menghilang gitu. Jangan tolak-toleh kanan kiri, ada yang terlalu jauh gitu ya.
Terus kemudian ada lagi nih, misalnya eh, ini kenapa? Nah, ini small face. Jadi mukanya terlalu kecil. Artinya juga tidak boleh jauh dari ini. Loh, kok kenapa? Karena ini sebenarnya jadi kecurigaan, teman-teman. Karena kan kalian harus pegang handphone dan kalian harus jawab soal. Kalau begini, ini sebenarnya bisa terbaca bahwa ada kemungkinan, sebenarnya udah tahu ya, kalau ini ada kemungkinan ya yang mengerjakan bukan yang bersangkutan. Handphonenya ini pasti di mirroring karena nggak mungkin ini kan. Ada kecurigaan seperti itu jadinya gitu ya. Jadi tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh juga terlalu dekat. Jadi kita menghindari teman-teman ya. Kita hindari hal-hal yang membuat aplikasi itu tercuriga. Namanya juga AI gitu ya. Jadi silahkan mengikuti peraturannya sehingga tidak terbaca adanya potential violence. Ada juga yang memang sebenarnya mengerjakan dengan benar gitu ya, tapi tercatat violation ya karena ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini teman-teman, saya misalkan contohkan lagi satu punya temannya, ya, misalnya satu orang kayak yang mana nih? Misalnya saya klik atas nama Rizky gitu ya. Nah, Nah, Rizky ini sudah mencoba 3 kali tes ini teman-teman. Jadi skornya ini akan terlihat semua di saya pada saat 11 November pukul 12.30 PM gitu ya. Berarti dia mengerjakannya siang ya, setengah satu gitu. Kemudian ada setengah tujuh eh, PM, kemudian ada 7.43 PM-nya. Nah, kemudian jam berapa lamanya gitu ya. Nah, skornya akan muncul. Nah, ini dia, lihat ya. 2 kali ini terviolent catatannya. Artinya tidak bisa saya sertifikasi. Jadi yang bisa sertifikasi ya ada hijau ini tadi, artinya tidak ada masalah selama dia tes yang ini, gitu ya. Ini jadi teman-teman selama tes pun tadi saya udah tunjukkan ya, semua eh, gelagat pada saat tes itu semuanya tercatat di sini, gitu ya. Bahkan ada teman-teman juga yang ada catatan selama suaranya menghilang, nah gitu-gitu itu juga nanti kena, gitu ya. Nah, ini nih selama mengerjakan wajahnya ini semuanya tercatat seperti ini. Kalau menggunakan kacamata biasa nggak ada masalah ya. Yang tidak boleh itu kacamata yang hitam. Nah, tadi saya sampaikan ya, ada sedikit keringanan dari Universitas IGM itu seperti apa. Nah, jadi ini kan skornya 300 ya, kalau standarnya supaya kalian bisa ambil ijazah dari kampus. Nah, tapi ada tapinya. Kalau kalian ternyata skornya tidak mencapai 300, tapi kalian punya surat keterangan sudah bekerja dari manapun gitu ya, maksudnya di mau CV, PT, BUMN, PNS atau itu yang surat keterangannya ditandatangani oleh pimpinannya, silakan dibawa, silakan di print out, silakan ditandatangani, kemudian dibawa dan juga dibawa bersamaan dengan sertifikat dari English Core ini yang skornya di bawah 300. Nah, itu tetap bisa mengambil ijazah. Ya, sekali lagi, kalau skornya tidak mencapai 300 atau 400 sesuai standar IGM, tapi punya sertifikat, punya surat keterangan sudah bekerja, itu silahkan langsung saja ke BAA untuk mengambil ijazahnya. Nah, kalau yang sudah lulus ya nggak masalah. Kalau yang skornya sudah 300 atau 400 ya hanya tinggal menunjukkan hasil tesnya saja, mau di print out lebih baik gitu ya, lebih baik di print out, kemudian ditunjukkan ke Biro Administrasi Akademik ya silahkan untuk langsung mengambil ijazahnya. Nah, kalau skornya tidak mencapai 300 atau 400 dan sudah bekerja, itu silakan membawa surat keterangan sudah bekerja dan kalian tetap bisa mengambil ijazahnya. Nah, kalau yang kemungkinan ketiga, ada yang ternyata skornya tidak mencapai 300 atau 400, tapi belum bekerja. Nah, itu tidak bisa. Jadi kalau hanya punya sertifikatnya saja di bawah 300 atau di bawah 400, maka kalian harus mengikuti tes lagi. Nah, mengikuti tes lagi yang selanjutnya itu harus membayar secara pribadi. Di luar dari kesempatan kalian mengerjakan yang 4 kali sudah diberikan IGM ini, gitu ya. Jadi semuanya mendapatkan kesempatan 1 kali dibayari oleh UGM. Kesempatan 1 kali ini bisa mengerjakan sampai 4 kali percobaan. Nah, jika di antara 4 kali percobaan itu 4 kalinya itu tidak ada yang melewati skor 300, kalian tetap bisa kalian akan tetap mendapat sertifikat ya, teman-teman. Jadi
pada saat nanti semua waktunya berakhir, ya batas akhirnya berakhir, dan ternyata kalian sudah mencoba 4 kali, dan ternyata nilai kalian tetap di bawah 300, maka kalian akan tetap mendapatkan sertifikat dengan nilai tertinggi. Ya teman-teman, dengan nilai tertinggi. Ini saya contohkan temannya tadi. Eh, oh, bentar. Ya, jadi semuanya itu makanya kalau jadi teman-teman kalau misalnya kalian sudah mencoba 1 kali gitu ya lulus, kemudian 2 kali masih mau mencoba lagi yang kedua, ketiga dan keempat, nah itu maka akan tetap saya tunggu. Jadi semuanya akan mulai saya validasi kalau sudah mencoba 4 kali tes. Nih ya, ada nih temennya nih ya. Atas nama Sandra ini kan dia 277 hanya skornya. Itu tetap saya sertifikasi. Kenapa? Oh, Nah, karena beliau sudah mencoba. Nah, ini dia baru mencoba 2 kali. Loh, kenapa? Hanya 2 kali, padahal IGM sudah memberikan 4 kali gitu ya. Nah, makanya saya bilang silahkan berusaha mengerjakan 4 kali, walaupun misal ya. Nah, ini kejadian ke beliau ini. Dia sebenarnya tes pertamanya lulus ya 354, tapi ternyata dia invalidated, tidak bisa divalidasi. Nah, tapi nggak merah Miss di sini, tidak merah di sini, makanya saya validasi. Tapi ternyata mereka di tahap yang kedua dari pihak British Council-nya itu menemukan ada kemungkinan violence dan mereka tidak mau memvalidasi hasil tes ini. Maka mau tidak mau saya hanya bisa memvalidasi yang skornya 277. Jadi dia akhirnya dapatnya skornya yang 277. Maka dari itu, walaupun teman-teman pada saat pertama kali nyoba skornya sudah 300, di atas 300 atau di atas 400, silahkan tetap mencoba sisa 3 kali yang lainnya. Tolong maksimalkan 4 kali tesnya, ya. Maksimalkan 4 kali tesnya sehingga jika sesuatu terjadi seperti ini gitu ya, skor 354-nya ini tidak bisa, maka saya masih ada skor-skor yang lainnya yang bisa saya validasi. Ini kalau gini ya, kalau kalian sebenarnya udah yakin mengerjakannya sudah dengan sesuai aturannya itu nggak masalah. Tapi kalau ada satu lain hal yang sebenarnya ada sesuatu yang kemungkinan akan jadi violent, maka tolong kerjakan dengan baik gitu ya. Selama 4 kali tanpa adanya kemungkinan untuk violence. Gitu. Karena saya juga maunya kalian cepat-cepat divalidasi gitu ya. Pokoknya nanti kalau sudah ada 4 kali percobaan, misal dalam 2 hari pertama kalian mencoba terus, ya kalian coba terus 2 kali 2 kali, maka saya bisa langsung validasi dan kalian bisa segera mendapatkan ijazahnya, sertifikatnya. Tapi kalau kalian sampai mau menghabiskan waktu selama 2 minggu, karena saya akan memberikan waktu dari tanggal hari ini, dari tanggal 18 ya teman-teman, sampai tanggal 2. Ya, dari tanggal 18 sampai tanggal 2 Mei. Di antara 18 sampai 2 Mei itu silahkan dikerjakan. Semakin cepat ya silakan, semakin cepat kalian mengerjakan 4 kali ya semakin cepat juga saya validasi dan semakin cepat juga kalian mendapatkan sertifikatnya. Tapi kalau kalian masih mau coba latihan dulu, ya silahkan kalau mau latihan dulu. Batas akhirnya adalah di tanggal 2 Mei. Pukul 23.59. Teman-teman tidak bisa lagi diperpanjang sampai di tanggal 3. Ya sekali lagi udah saya sampaikan ya, tidak ada perpanjangan tanggal karena kodenya itu sudah disesuaikan dengan tanggalnya. Dan ini bukan saya yang buat kode, tapi langsung dari tim yang di British Council-nya. Gitu ya. Saya rasa mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kalau memang ada yang masih tidak jelas, silakan teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di chat, kolom chatnya. Sehingga nanti saya bisa jawab satu persatu kalau masih ada yang bingung. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, untuk diklik di kolom chatnya. Tapi kalau memang tidak ada, nanti saya akan segera upload videonya. Tapi saya tidak menanggapi lagi pertanyaan pribadi ya. Silakan diketik saja pertanyaannya gitu ya, langsung diketik saja di pertanyaannya. Sekali lagi teman-teman, saya tidak akan menjawab chat secara pribadi jika saya menganggap bahwa pertanyaannya itu sudah saya jawab gitu ya di video ini gitu. Jadi saya hanya akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang memang belum saya sampaikan jawabannya. Ataupun nanti sekali lagi saya bisa jadi menjawabnya langsung di grup agar teman-teman yang lainnya juga bisa tahu tentang pertanyaan teman-teman semua. HP-nya diletakkan di tripod ya nggak masalah.
Tapi nanti sebelum apa namanya sebelum tes itu kalian tetap harus pegang ya, karena kan harus memutar videonya. Tapi pada saat tesnya di tripod tidak masalah. Hanya saja tadi kan saya ada nih ya, yang pas tes itu kan wajah kalian tuh harus muncul kan ya. Sini nih. Jadi pastikan wajahnya itu tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Jadi standarnya orang kalau ngerjain tes itu gimana sih? Nggak mungkin kan jauh banget gitu kan. Dan nggak mungkin juga yang sampai hilang setengah. Tolong pastikan wajahnya full gitu ya. Tidak menghilang hanya cuma mata. Nih, tadi ada gambaran tesnya itu. Tadi ada di contoh. Nah, gini nih. Ya. Jadi nanti wajahnya itu pastikan memang wajahnya satu full muncul di nanti di yang reviewnya ini di selama kalian tes itu tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat gitu ya. Jadi jangan sampai setengah cuman mata atau terlalu jauh sekali sampai layar belakangnya itu terlalu banyak yang ke capture. Jadi ya silakan kalau menggunakan tripod. Kemudian ada pertanyaan dari Kolila untuk pembayar. Nah, tadi kan saya udah bilang eh, tidak ada pembayaran apapun ya, sama sekali tidak ada pembayaran apapun. Kecuali, nah ada kecuali ya, kalian itu sebenarnya angkatan yang bukan wisuda April, tapi yang wisuda kemarin tuh, wisuda Desember 2024 atau wisuda 2023. Kalian sudah punya sertifikat, data kalian sudah ada di saya, tapi kalian mau tes lagi. Nah, barulah ada pembayaran. Kalau sudah tes, tapi kalau kalian baru pertama kali ikut tes ini dan kalian adalah wisudawan di bulan April 2025, tidak ada pembayaran apapun. Sekali lagi ya, tidak ada pembayaran apapun ke IGM, tidak ada pembayaran apapun ke saya, tidak ada pembayaran apapun ke aplikasi. Oke. Kemudian surat magang nggak bisa ya. Kalau surat keterangan magang nggak bisa, tapi surat keterangan bahwa kalian bekerja di instansi tersebut. Kalau magang beda. Kemudian kalau Abdul Aziz, kalau saat di ruangan tes ada device elektronik namun dalam keadaan mati tidak on, apakah boleh? Kalau TV ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau tab, laptop, handphone lainnya dan lain-lain silakan disimpan di tempat lainnya aja. Eh, kalau komputer ya, kemungkinan komputer ya yang mati. Kalau komputer rasanya nggak masalah asal dalam eh, layar yang mati ya, karena itu terkadang ada kemungkinan juga dianggap pilot. Yang penting jangan terlalu mendekati ke komputernya. Jadi jangan duduk persis di depan komputernya. Jadi kalian pegang handphone terus kalian putar depan kalian tuh ternyata ada komputer. Nah itu ada kemungkinan violence karena mereka takutnya bahwa ternyata kalian menghidupkan si komputer ini. Ya, walaupun sebenarnya komputernya mati karena ada kemungkinan komputernya dihidupkan. Tapi kalau laptop itu udah pasti ya, jangan jangan tes di depannya laptop. Di samping kanan kirinya ada handphone lainnya atau remote dan lain sebagainya. Karena itu bisa terdetek sama AI bahwa itu adalah device. UiGM 2035 kemarin nggak ikut tes TOEIC sama sekali karena kerja. Apakah harus bayar secara pribadi? Nanti silahkan Fania hubungi saya secara pribadi ya. Saya perlu data kamu dulu. Kalau memang kamu ternyata belum pernah ikut yang rombongan 2023, maka kamu tidak perlu berbayar gitu. Tapi kalau ternyata ada data bahwa sudah pernah mengikuti dan ada sertifikat yang terissued, nah kamu baru harus bayar. Nanti bayar dan lain sebagainya itu di Biro Administrasi Keuangan di BAK-nya. Gitu ya. Nanti silakan Fania menghubungi saya secara pribadi untuk datanya. Miss izin bertanya, Aman Ananda, kalau sudah melakukan percobaan pertama, nanti jawabannya benar atau salahnya bakal tahu tidak ya, Miss? Tidak. Jadi tidak disampaikan salahnya berapa di soal yang mana gitu. Jadi dia hanya mengeluarkan skornya saja. Iya betul nggak ada ya Miss Rina. Terus kalau ada usaha sendiri Miss, em, nanti silakan aja dibuat gitu ya bahwa memiliki wirausaha ini gitu ya penjelasan tentang wirausahanya dan lain-lainnya supaya meyakinkan di BAA bahwa memang ada usaha secara pribadi gitu bekerja. Harus masih sedang bekerja ya? Iya, gitu ya. Kalau bekerja di tempat pribadi, kalau mau minta surat keterangan, ya tadi ya, kalau teman-teman ternyata punya wirausaha, ya silahkan dijabarkan. Eh, Sedang bekerja dengan sedang wirausaha ini dijabarkan, terus yang ditandatangani kalian pribadi.
Kemudian, Miss, jika di ruangan saat ujian ada lemari buku atau mengenai perpus, apakah boleh? Kalau buku nggak masalah ya. Yang masalah itu device. Device seperti laptop, handphone, kemudian yang remote-remote yang mirip-mirip dengan handphone gitu ya. Karena pernah kejadian, ternyata itu remote AC, tapi sama AI itu dianggap bahwa itu handphone gitu. Jadi tolong jauhkan juga remote-remote-nya ya. Ada juga yang nggak kena gitu, tapi ternyata ada juga yang kena. Namanya juga teknologi ya. Makanya dari awal saya sampaikan yang device tolong dijauhkan dulu pada saat tes. Miss, jika tiba ada lagu muncul atau batuk berlebihan, apakah bisa jadi invalid? Bisa jadi ya. Jadi nanti ada warning gitu loh. Nanti kalau terlalu banyak suara, nanti di layar handphone kalian ada tulisan warning. Nah, kalau udah ke warning itu biasanya kayak potential violent. Biasanya akan ada peringatan gitu. Jadi alangkah baiknya usahakan jangan batuk terlalu berlebihan ya. Selama 40 menit. Kemudian earphone saat ujian apakah boleh, Miss? Bisa, bisa. Jadi bisa menggunakan earphone. Speaker Bluetooth bisa nggak nanti takut di invalid? Nggak, kalau Bluetooth rasanya nggak jangan ya. Kalau speaker, tapi kalau speaker biasanya tidak terdetek, tapi bisa jadi ya. Saya menyarankan ya sebenarnya suaranya udah cukup dari handphone dan karena dekat sekali dengan handphone gitu ya. Ketika sudah seperti ini ya suaranya pasti dekat terdengar gitu ya dan suaranya jelas teman-teman nggak perlu di speaker. Itu biasanya akan tercatat violent juga karena bisa terdengar orang di luar dari tempat kalian tesnya. Jadi alangkah baiknya pakai earphone atau dengan speaker dari handphonenya saja sudah cukup. Terus ada lagi yang mau bertanya? Oh, tidak boleh minum ya, tidak boleh minum, tidak boleh makan selama tes. Jadi jangan melakukan hal-hal di luar, hal lainnya di luar pada saat tes. Jadi pastikan selama 30-40 menit itu kalian betul-betul tes. Jadi teman-teman sama saja. Jadi ini walaupun online ya sama seperti kalian lagi tes di ruangan gitu. Hanya saja ruangannya adalah tempat yang kalian pilih sendiri dan waktunya yang kalian pilih sendiri gitu. Ada lagi, Miss, kalau dalam bulan ini sudah pernah tes dari aplikasi, berarti sisa untuk tesnya lagi tinggal 9 kali. Iya. Atau kalau misalnya kalian selama ini udah mencoba ya, biasanya udah nanya-nanya ke kakak kelasnya, itu lebih baik buat akun baru saja. Silakan buat akun baru dengan nama email yang baru. Jadi kalian punya kesempatan 10 kali yang sama. Itu sebenarnya salah satu tipsnya ya, triknya. Punya akun yang lainnya gitu. Jadi yang akun lainnya bisa buat tryout gitu ya. Akun yang satunya memang khusus untuk tes IGM. Tapi yang khusus tes IGM itu hanya betul-betul 4 kali ya. Kalau dengan nama yang sama ternyata walaupun nama yang sama, akun berbeda kan dua email tuh ya. Tapi namanya sama. Nah, itu akan tidak bisa tetap tertolak gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang ada yang sudah selama ini nyoba-nyoba tryout karena sudah tahu dari kakak kelasnya, silakan buat akun baru saja. Tapi dengan email yang aktif ya. Ya, tangan gerak-gerak berlebih nggak boleh, garuk-garuk juga nggak boleh. Nah, kipas angin kalau berisik dan terlalu dekat dengan handphone nanti termasuk ya, karena suaranya akan berisik, termasuk violence. Gak apa-apa pakai kipas angin, tapi jangan betul-betul di depan muka, nanti suaranya terlalu berisik. Terus kalau lagi kurang sehat ngerjainnya sambil nguling, apakah bisa? Ya nggak apa-apa, tapi nanti hasil di sertifikat kamu pas lagi cooling gitu. Kalau bisa ya tiduran aja, maksudnya tiduran, maksudnya duduk, tapi di senderan ke dinding itu nggak apa-apa. Kalau tiduran itu nanti kan gerusuk-gerusuk ya, terus wajahnya itu nggak mantap. Jadi kan goyang-goyang terus itu, nah itu nanti violence. Jadi alangkah baiknya duduk aja, senderan di eh, kasurnya gitu ya. Nah jadi itu bisa suaranya nggak terganggu dan mukanya juga nggak geser-geser. Dan nanti di sertifikatnya layak gitu loh. Nanti kalau nggak di sertifikat kamu ada wajah kamu lagi tidur-tiduran begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan di chatnya. Kalau tidak ada, nanti saya akan segera kirimkan dulu kodenya ya. Jadi kode itu sebenarnya sudah ada, saya sudah pegang kodenya, dan kode itu bisa dikerjakan dari mulai hari ini, tanggal 18 sampai tanggal 2. Di kapanpun yang kalian mau. Kalian kalau mau cepat mau, misalnya pokoknya sebelum wisuda saya udah mau dapat sertifikat, ya nggak apa-apa, silahkan kerjakan 4 kali, dan di antara 4 kali hasil tes itu akan langsung saya validasi. Jadi kalau belum sampai 4 kali belum saya validasi ya, karena saya tetap minta semuanya mengerjakan 4 kali. Walaupun tes pertama kalian udah nilainya 599. Kak, saya tetap akan menunggu dulu kalian selesai mencoba 4 kali. Kalau sudah selesai mencoba 4 kali, maka baru saya validasi.
Kalau tes pertama tembus ACC enggak. Kalau mau hasil tes yang pertamanya divalidasi tanpa mau mencoba yang 3 kali, ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi ada kemungkinan besar yang pertamanya akan violence dan kalian tidak punya cadangan 3 lainnya. Tadi ya saya sudah tunjukkan kan satu temannya tadi cuma mencoba 2 kali. Yang pertamanya lulus tapi ternyata tidak lolos validasi. Jadi yang keduanya skornya dia ternyata tidak lulus gitu. Nah, misal ya, oh ya, ada kejadian juga. Misal kalian sudah 4 kali nih ya, empat-empatnya itu kalian tidak lolos validasi. Nah, itu bagaimana? Nah, ini kejadian khusus. Ini juga terjadi di yang sebelumnya. Kalau tidak lolos validasi selama 4 kali dari jatah 4 IGM itu, maka kalian akan dikhususkan diberikan satu kesempatan lagi untuk melakukan tes di jadwal yang lainnya akan dijadwalkan. Tapi saya tetap harus mendata dulu. Jadi selesai dulu sampai tanggal 2 Mei itu. Ternyata sampai tanggal 2 Mei 4 kali kalian tes itu dianggap violent semua, maka kalian akan dijadwalkan untuk tes ulang lagi di jadwal yang lainnya gitu. Dan tidak bayar ya, dan tidak bayar. Kalau memang ini ada yang nanya ya, kalau punya usaha sendiri, ya apa-apa. Jadi surat keterangan bahwa saya sudah bekerja dengan membuka usaha sendiri gitu ya, dengan usaha apa gitu ya. Kalau ada lengkap nama, data usahanya, terutama kalau udah punya surat usaha dan lain-lain sebagainya, ya silahkan dijabarkan di sana gitu ya. Kalau 4 kali mencoba namun nilai berbeda-beda, apakah nilai yang diambil? Iya, yang terbesar iya. Jadi nanti setelah dari 4 itu pun, misal pun dari 4 itu kalian tidak ada yang lulus gitu ya. Ada yang nilainya 150, ada yang 300, ada yang 250, 285 gitu. Ada yang 299, maka saya akan validasi duluan yang 299. Tapi kalau ternyata yang 299 juga tidak diloloskan validasi oleh mereka, saya ambil yang 285. Kalau juga nggak lolos, saya ambil yang 150. Jadi saya bertahap. Saya akan memvalidasi dulu yang nilainya yang paling tinggi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Clear semuanya? eh Ya, jadi teman-teman yang datang hari ini yang mendengarkan sosialisasi dari awal, kalaupun nanti ada teman yang nanya, tolong disampaikan ya. Mungkin ada yang teman-teman yang tidak ikut itu ya, terus juga kurang banyak nonton videonya, jadi mungkin bisa disampaikan ke teman-temannya. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Habis ya? Di kolom chat rasanya udah saya baca semuanya. Oke. Oke, jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti sosialisasi. Jadi selanjutnya sampai bertemu di grup WhatsApp. Jadi kalau sudah lolos akan saya umumkan di grup WhatsApp juga gitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak terjawab di sini dan perlu dipertanyakan tadi ya, seperti teman-teman yang dari April dan lain sebagainya itu silahkan di chat pribadi ke saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ujiannya selama 2 minggu ke depan bisa berjalan dengan baik. Saya tutup sosialisasinya hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.